حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu. Kemarin kita mengambil dua hadis. Itu hadis seputar zuhudnya Rasulullah SAW dalam hal dunia dan betapa pentingnya seorang hamba untuk mencontoh, terkhususkan umat Nabi Muhammad SAW, itu mencontoh nabinya bagaimana dalam mengambil dunia, tidak rakus, tidak pula berambisi maksimal untuk dunianya, tapi mengambil ala kadarnya secukupnya. Karena yakin dan tahu bahwasanya dunia itu hanya sesaat saja, tidak selamanya, hanya sekali, tidak dua kali, hanya sementara, tidak kekal abadi. Adapun akhirat barakallahu fiik, itulah yang perlu kita maksimalkan. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa dalam hadis yang sudah kita lewati, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia itu hanya sesaat saja. Nah, tidak kekal abadi, tidak selamanya. Nah, oleh karena itu barakallahu fiik, kalau kita ingin ngejarlah akhirat sehingga dunia akan menyertai kita. Nah, kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Yang hafal dua-duanya distorkan seperti biasa serentak berbarengan. Yang hafal cuma satu setelahnya nanti barakallahu fiik, tafadhalu. Kalimatu labidin illa alla kullu syai'in ma khalaqallahu abatin. Ala kullu syai'in. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan insyaallah taala, kita ambil 3 pendek semua hadisnya. Yang hadis yang ketiga sering antum dengar, sering antum menyaksikan dan juga barakallahu fiik mendengarkannya. Kita baca, simak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-muallif wastabahullah babul qanaati wal afafi wa dhammil mas'alah. Bab sifat yang mulia yaitu al-qanaah. Qanaah itu apa sih? Merasa cukup dan merasa puas dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Itu namanya qanaah. Merasa cukup dan puas terhadap pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Jadi ketika antum diberi sedikit, rasanya cukup dan puas. Itulah namanya qanaah. Mafhum ya? Karena jarang sekali orang memiliki sifat ini. Yang sering dimiliki orang itu rakus terhadap dunia, pengennya banyak. Ketika dapat sedikit gak bersyukur dia, sehingga dia pengennya terus mengejar dunia agar mendapat target yang sekian-sekian juta, sekian-sekian M, sekian-sekian
Nah, barakallahu fiik, rupiah misalkan. Allahul musta'an. Nah, ini yang perlu kita terapkan di benak kita barakallahu fiik, yaitu qanaah, merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit tadi itu. Ketika sedikit disyukuri, ketika banyak jangan dikufuri. Itulah barakallahu fiik, sifat mulia seorang hamba yang benar-benar mereka atau memiliki sifat qanaah ini, barakallahu fiik, yaitu merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Barakallahu fiik, riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Perhatikan hadisnya barakallahu fiik. Hadis yang sahih yang sering antum dengar. Rasulullah SAW mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Naam. Artinya apa barakallahu fiik? Rasulullah SAW mengatakan sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam kemudian diberi rezeki yang cukup. Bayangkan, sudah masuk Islam, beragama Islam, diberi rezeki yang cukup, kemudian Allah Ta'ala apa? Berikan padanya, Allah Ta'ala karuniai kepadanya sifat qanaah. Subhanallah. Qanaah dengan apa? Qanaah dengan apa yang telah berikan padanya. Jadi Allah Ta'ala kasih seorang hamba dengan pemberian walaupun sedikit, syukuri. Subhanallah. Walaupun dia hari ini kerja dapatnya cuman ala kadarnya, sedang-sedang saja dia syukuri. Itu namanya qanaah. Itu namanya apa? Qanaah, merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit tadi itu. Subhanallah. Dan ini jarang dimiliki oleh orang-orang yang jauh dari ilmu. Orang-orang pencari dunia enggak puas mereka dengan dunianya. Pengennya mengejar target yang paling tinggi. Faham? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa tabiat manusia itu cinta harta, tabiatnya. Hampir semuanya. Oleh karena itu kalau dia tidak mengendalikan keadaannya dengan ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hanyut dengan dunia, ngejar target yang paling tinggi daripada dunia tersebut. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Hadis yang sahih yang sudah kita lewati berkali-kali. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha salisa. Kalau seandainya Bani Adam punya lembah, sudah punya lembah ya, 2 lembah terbuat dari emas, lembah emas 2. Perhatikan, namun saya apa? Dia akan mencari yang ketiganya. Sudah ada 2 lembah emas, mencari yang ketiganya. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? La wala yamla'u fahu illa turab. Tapi enggak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah mati, meninggal dunia, dikuburkan, dimakamkan, dikebumikan, kira-kira apa yang memenuhi mulutnya? Tanah. Kan itu, dimakan oleh tanah kan? Harta ditinggal, kekayaan ditinggal, mobil mewah ditinggal, hotel-hotel, istana-istana yang dia bangun ditinggal, seperti itu. Barakallahu fiik. Jangan sampai kita rakus dengan dunia. Qanaah wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan orang tersebut dikaruniai oleh Allah Ta'ala sifat qanaah dengan apa yang telah berikan kepadanya. Subhanallah. Yang kedua, wal afaf. Apa itu afaf? Menjaga kehormatan diri. Itu afaf. Termasuk sifat yang mulia, seseorang menjaga kehormatan dirinya. Tidak minta-minta, tidak mengemis, tidak mengharapkan pemberian orang lain, senyum-senyum biar dikasih misalkan, jangan. Paham ya? Tidak mengemis, tidak minta-minta, la atas nama dakwah wala atas nama pribadi. Ini penting barakallahu fiik. Karena dakwah para nabi dan rasul, dakwahnya apa mereka? Dakwah tanpa pamrih, tanpa upah, tanpa minta gaji, tanpa minta bayaran. Dakwahnya para nabi dan rasul. Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Barakallahu fiik, mengenai keadaan para nabi dan rasul, bagaimana dakwah mereka. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Itu lihat, ayat yang pendek, simpel, padat, menjelaskan dakwahnya para nabi dan rasul. Mereka berdakwah tanpa mencari upah, bayangkan, tanpa mencari gaji. Antum lihat, saksikan, mana ada sekarang orang yang lulusan apa? Jamiah Islamiyah, LC, MSc, duduk ngajar tanpa digaji. Mau nggak kira-kira? Duduk ngajar tanpa digaji. Namanya LC, Fulan bin Fulan, Ustadz Fulan bin Fulan LC. Masya Allah, kalau ada, anak acungi jempol. Masya Allah kalau ada.
yang lulusan Madinah ya, lulusan Jamiah Islamiyah, LC, MSc, duduk ngajar tanpa digaji. Nah, barakallahu fiik. Kalaupun ada, jarang sekali dijumpai. Seringnya ada gajinya. Seringnya mencari yang ada bayarannya. Paham ya? Di tempat antum berapa sekolahnya? Oh, di tempat kami sekolahnya sebulan untuk pengajarnya 3.500.000. Masya Allah. Oh, di tempat kami aja banyak santrinya, sebulan bisa mencapai 5 juta. Akhirnya seperti itu. Jadi mereka berdakwah, awal mulanya belajar, target agar bisa berdakwah untuk mencari fulus. Allahul musta'an. Untuk apa? Bisnis lahan, bisnis. Allahul musta'an. Lihat barakallahu fiik. Afaf, menjaga kehormatan dirinya. Dengan apa? Dengan tidak minta-minta, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Ini berat barakallahu fiik. Tapi harus, walaupun berat harus. Apa doa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Subhanallah, doa yang sangat mulia. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu at-tuqa. Nah, barakallahu fiik, meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afafa, yaitu sifat apa? Afaf, sifat menjaga kehormatan diri. Kemudian apa? Wal ghina, kecukupan. Faham? Karena orang kalau menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, gak minta-minta, gak mengemis, la atas nama dakwah, wala atas nama pribadi, Allah Ta'ala berikan apa? Kecukupan padanya. Allah Ta'ala jaga kehormatannya. Hadisnya apa yang sudah kita lewati berkali-kali barakallahu fiik? Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa man yasta'fif yu'ifahullah, wa man yastaghni yughnihillah, wa man yatasabbar yusabbirullah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an awsa wa khairu awsa min as-sabr. Masya Allah. Artinya apa barakallahu fiik? Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, wa man yasta'fif yu'ifahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mengemis, tidak minta-minta atas nama dakwah, wala atas nama pribadi, wala penggalangan dana, wala open donasi, barakallahu fiik. Apa kata Rasulullah SAW? Yu'ifahullah, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kehormatan dirinya. Subhanallah. Yang kedua, wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang dia itu merasa cukup, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan pada dirinya. Maksudnya bagaimana merasa cukup itu? Maksudnya bagaimana merasa cukup? Qanaah tadi. Merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Paham ya? Kalau diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ekonomi yang lemah, sabar. Jangan pernah minta-minta, barakallahu fiik, ngeri. Nanti akan kita baca hadisnya, ngeri pokoknya. Hari kiamat kelak dibangkitkan dalam kondisi bagaimana? Wajahnya tanpa secuil daging pun. Ngeri barakallahu fiik. Makanya jangan minta. Ahlus sunnah apalagi ya, mengatasnamakan ahlus sunnati wal jamaah, tapi suka ngemis. Ahlus sunnati wal jamaah tapi open donasi. Ahlus sunnati wal jamaah tapi apa? Penggalangan dana. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi mengatakan dalam kitab apa? Dhammul Mas'alah, jam'ut tabarru'at laysat min simati ahli sunnah. Dihafalkan itu ya, sebagai barakallahu barometer tolak ukur kita. Ini mengatakan ahli sunnah itu benar enggak ini? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi mengatakan jam'ut tabarru'at laysat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana, open donasi bukan termasuk ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Nah, terus bagaimana kalau kita mau sedekah langsung? Yang bersangkutan lewat orang yang amanah, inisiatif, tanpa diminta, tanpa harus apa? Melakukan penggalangan dana atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Naam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW tadi, "Wa man yastaghni yughnillah, wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang dia berusaha sabar, niscaya Allah Ta'ala berikan kepadanya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dan tidaklah seorang hamba atau seorang diberikan pemberian yang lebih luas dan lebih indah melainkan apa? Diberikan padanya kesabaran. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Yang ketiga, wadamil masalah, tercelanya minta-minta. Jadi yang kita bahas nanti 3 hadis ini kaitannya dengan apa? Sifat qanaah. Kemudian yang kedua, sifat apa? Afaf. Yang ketiga, larangan meminta-minta. Tercelanya minta-minta, damul masalah. Faham ya? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih ketika beliau mengarang kitab namanya Damul Mas'alah, tercelanya minta-minta barakallahu fiik. Karena waktu itu banyak muslimin yang menawari beliau.
dari berbagai penjuru barakallahu fiik, dari Kuwait, dari mana. Tapi kebanyakan muslimin itu kalau nawari pakai syarat gitu loh. Paham ya? Syaratnya gini, syaratnya gitu. Terkhususkan para ashabul jamiyat. Ya, orang-orang pemuja atau orang-orang pendiri yayasan. Itu kalau ngasih bantuan biasanya ada syaratnya. Dokumenter, ada ini, ada itu, macam-macam syaratnya. Nah, syaratnya ternyata apa? Hampir semuanya berseberangan dengan syariat. Itulah yang beliau tolak, nggak mau beliau. Nah, sampai beliau barakallahu fiik punya kitab artikel bagus tadi itu, Dhammul Masalah, tercelanya meminta-minta. Awal kali muncul kitab itu, yang terjemahkan siapa? Ya mereka hizbiyun yang sekarang minta-minta itu. Allahul musta'an. Yang mereka apa? Berdakwah di bawah naungan yayasan. Atas alasannya apa? Untuk payung dakwah katanya. Payung dakwah kok di yayasan gimana? Yang memayungi dakwah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siap dakwah milik siapa? Milik siapa dakwah ini? Bukan milik bapak kita, bukan milik yayasan, milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Na'am wa anna barakallahu fikum ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Paham ya? Nah, jadi barakallahu fik, dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan milik seorang pun. Oleh karena itu yang melindungi Allah taala selama dia mendakwahkan al-haq, mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah, insyaallah biidznillah azza wa jalla Allah taala akan menolongnya. Tapi kalau minta-minta, open donasi, penggalangan dana akan merusak dakwah salafiyah, merusak kehormatan diri, merusak apa? Sifat qanaah, kurang apa? Kurang terima, enggak cukup barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kita baca hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Laisal ghina 'an kasatil 'arab, walakinnal ghina ghina nafsi." Muttafaqun alaihi. Masyaallah. Disimak baik-baik artinya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau berkata, "Laisal ghina 'an kasatil 'arab." Nah, bukanlah kekayaan itu adalah kekayaan harta. Artu mal artinya. Artu artinya al-mal artinya. Paham ya? Bukanlah kekayaan itu adalah kekayaan harta. Walakinnal ghina, akan tapi kekayaan yang hakiki, ghina nafsi, adalah kaya jiwa. Jiwanya kaya, enggak minta-minta, enggak mengemis. Ketika enggak ada ya sabar. Paham? Ketika ekonomi lemah ya sabar. Jangan gara-gara ekonomi lemah akhirnya apa? Nimbrung atau malah apa? Gabung sama hizbiyun. Jangan barakallahu fiik. Itu nanti apa? Akan melemahkan barakallahu fiik prinsip atau manhaj yang kita miliki barakallahu fiik. Karena apa? Karena undang-undang rezeki sudah diatur semuanya. Paham ya? Diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita yang menjalaninya. Sabar enggak ketika diuji tersebut? Paham ya? Ini perlu diperhatikan ini, jangan pernah minta-minta. Nah, Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja sendiri. Nabi Daud nabi, enggak sembarangan. Nabi Daud alaihissalam, karena Daud alaihissalam yakul min amali yadih. Waktu itu Daud alaihissalam beliau nabi, makan dari hasil apa? Kerja tangannya sendiri. Subhanallah. Jangan pernah minta-minta barakallahu fiik. La untuk dakwah wala untuk pribadi. Subhanallah. Ahlus sunnah wal jamaah harus siap barakallahu fiik dalam hal tersebut. Kalau tidak siap sudah terjatuh dalam hal yang minta-minta. Allahul musta'an. Naam. Jadi kekayaan yang hakiki kayak apa tadi? Kaya jiwa, enggak minta-minta, enggak mengemis, enggak mengharapkan pemberian orang lain. Hadis siapa yang sudah kita lewati berkali-kali barakallahu fiik? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika dikasih harta, sempat beliau menolak, tapi menolaknya dengan cara yang halus. Ya Rasulullah, a'tihi laman huwa afqar ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah harta itu kepada orang yang lebih berhak, membutuhkan daripada aku. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musrifin fa khudhu fatamamalhu aw tasaddaq bih. Subhanallah. Itulah barakallahu fiik yang diperbolehkan dalam syariat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu barakallahu fiik, dengarkan baik-baik, dikasih harta oleh Rasulullah SAW, tapi beliau sempat menolak dengan cara yang halus. Wahai Rasulullah, berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya Umar, wahai Umar, apabila datang kepadamu harta, kamu dikasih harta, fakhudhu, dalam keadaan kamu tanpa minta-minta, tanpa mengharapkan. Lihat dua poin ini. Wa anta ghairu sa'ilin, tanpa kamu minta-minta, wala musrifin, tanpa mengharapkan, fakhudhu, ambil harta tersebut.
Fatamawalhu, jadikanlah itu hartamu. Aw tasaddaq bih. Kalau kamu udah cukup, punya harta banyak cukup, aw tasaddaq bih, atau kamu sedekahkan. Ini termasuk dalil sangat kuat bolehnya menerima pemberian orang lain. Faham? Jadi kalau antum barakallahu fiik dilarang minta-minta, dilarang ngemis atas nama dakwah atau pribadi, tapi diperbolehkan menerima pemberian orang lain. Faham ya? Jangan salah paham. Kalau gagal paham berbahaya masalah ini. Katanya Ahlussunnah itu enggak menerima pemberian orang lain katanya. Nah, itu salah paham. Siapa yang enggak menerima? Selama pemberian itu halal, tanpa syarat yang berseberangan syariat, enggak ada larangan. Antum misalkan barakallahu berdakwah kemudian orang ngasih uang antum. Nah, boleh enggak diterima? Boleh-boleh saja, enggak ada larangan. Intinya tadi itu. Jangan minta-minta, jangan mengharapkan. Itu penting sekali ya. Jangan mengharapkan pemberian orang lain dan jangan minta-minta. Subhanallah, syarat yang sangat ketat ini. Lah sekarang barakallahu fiik, sudah dilarang dengan larangan yang sangat keras seperti itu, ancamannya ngeri barakallahu fiik, masih ada orang yang berjubah tapi ngemis. Paham ya? Berjubah tapi apa? Mengemis, minta-minta, sudah enggak mengharapkan lagi, minta-minta. Baik dengan cara halus, open donasi, atau penggalangan dana itu terang-terangan itu ya. Secara halus, yaitu apa? Secara halus. Nah, perhatikan, secara halus berarti apa contohnya? Tinta hitam di atas kertas putih, proposal. Paham ya? Itu halus sekali, lembut. Kita enggak minta-minta Ustaz, teman, ta'awun 'alal birri wat taqwa katanya. Allah musta'an. Ngapain ta'awun ketika mau bangun pondok aja? Paham ya? Allah musta'an. Akhirnya pembebasan lahan, memperluas apa? Wilayah atau lahan pondok dengan cara minta-minta. Allah musta'an, menghinakan barakallahu fiik. Jangan pernah minta-minta. Kecuali, perhatikan pengecualian ini, kecuali yang disebutkan dalam hadis Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, riwayat Muslim. Di sana Rasulullah SAW memberikan syarat yang sangat ketat. Syarat yang sangat ketat. Sampai-sampai waktu itu Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, beliau punya tanggungan hutang yang besar. Nah, kemudian pada hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadi thalatha. Wahai Qabisah, minta-minta itu enggak halal kecuali untuk salah satu daripada 3 orang. Salah satu daripada 3 orang. Ini simak baik-baik ya, biar nanti enggak gagal paham. 1, orang yang punya tanggungan hutang, tapi hutangnya itu bukan hutang sembarangan. Hutang apa? Dia punya tanggungan hutang banyak karena mendamaikan dua suku atau 2 marga yang sedang bentrok atau bertikai. Dia damaikan pakai uang. Akhirnya nanggung hutang besar, ya enggak? Nah, dia boleh minta sampai melunasinya. Paham ya? Nah, sekarang orang jamiat, ashabul jamiat, orang barakallahu fiik pemuja yayasan atau yang berdakwah pakai yayasan, berdakwah di bawah naungan yayasan, mereka bagaimana? Sudah enggak ada hutang, paham ya? Bukan perkara yang terpaksa, minta-minta mereka. Allahul musta'an, nasallallahu yahdiyahum. Kemudian yang kedua, orang yang tertimpa apa? Musibah, hartanya ludes habis, tertimpa bencana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Contohnya apa? Dia awal mulanya kaya dia. Cuman qadarullah masyafa'al, ada bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau yang semisal tsunami, habis semua hartanya. Di saat itu dia boleh minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya, sampai bisa menyambung kehidupannya. 2. Yang ketiga, orang yang tertimpa kefakiran. Awal mulanya mungkin punya ya, setelah itu dia tertimpa kefakiran, benar-benar fakir dia. Paham ya? Tapi itu pun syaratnya ketat. Harus ada 3 orang yang berilmu, orang yang berakal, menyaksikan dan mengatakan si fulan tertimpa padanya kefakiran. Si fulan tertimpa padanya kefakiran, 3 orang. Si fulan tertimpa padanya kefakiran. Baru setelah itu boleh minta sampai menegakkan tulang punggungnya atau sampai barakallahu fiik bisa menyambung kehidupannya. Jadi syaratnya ketat. Bab minta-minta ini bukan perkara yang luas, tapi perkara yang sempit. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak termasuk dari salah satu 3 orang tadi itu, jangan minta-minta. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin, muttafaqun alaih. Lihat ini ancaman yang ngeri sekali. Allahumma musta'an, Allahumma sallim. Jangan bermudah-mudahan minta-minta, barakallahu fiik. Ketika kita masih kecil, dikondisikan keadaannya. Jangan suka minta-minta jajanan saudaranya. Anak minta dikit dong,
punya antum apa? Indomie rasa apa? Minta dikit jangan. Kalau bila perlu, kalau punya ngasih, meri. Jangan minta. Karena dikhawatirkan kalau suka minta-minta di waktu kecilnya, yang diminta kan makanan, minuman. Tapi kalau terbiasa minta-minta, nggak terkondisikan. Kalau besar nanti minta-minta dana gitu loh. Kan ngeri. Allah musta'an. Jadi apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih lebih baik daripada minta. Itu ditanamkan di benak kita, barakallahu fiik. Ditanamkan di benak kita semuanya. Naam. Kita terjemahkan, disimak baik-baik biar mudah menghafalnya nanti. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazalul mas'alatu, na'am, senantiasa terus-menerus minta-minta itu ada pada salah satu di antara kalian. Lihat ini. La tazalul mas'alatu bi ahadikum. Naam, akan senantiasa terus-menerus minta-minta itu ada pada salah satu di antara kalian. Hatta yaqallaha, sampai dia jumpa kepada Allah Ta'ala, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin, dalam kondisi, dalam keadaan tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Ngeri. Allahumma sallim sallim. Karena apa, barakallahu fi, minta-minta ini kalau orang sudah terbiasa, itu biasanya kalau bahasa namanya tuman, ketagihan. Kalau nggak minta rasanya dia nggak tenang pikirannya. Dan seringnya, barakallahu fi, kalau orang suka minta-minta sama muslimin, kasih minta lagi, seperti itu. Nggak berhenti dia. Padahal ancamannya, lihat ancamannya. Ancamannya apa? Berjumpa nanti di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Ngeri atau tidak? Ngeri. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kemudian juga datang hadis yang sahih riwayat Imam Tabrani rahmatullah alaih. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut, man yas'al malal ghair, atau maknanya itu ya. Intinya dalam hadis Tabrani tersebut larangan atau tercelaan terhadap minta-minta. Oh na'am, man sa'ala min ghairi fakrin. Man sa'ala min ghairi fakrin fa ka'annama ya'kul jamra. Itu ngeri sekali. Man sa'ala min ghairi fakrin fa ka'annama ya'kul jamra. Barang siapa yang minta dalam keadaan dia tidak fakir kok minta. Paham ya? Sekarang tuh lihat orang yang minta-minta itu, yang bawa proposal, fakir enggak orangnya? Enggak fakir, orang kaya. Mobilnya aja subhanallah. Paham ya? Ketua yayasannya. Paham ya? Atau intinya anggotanya lah, barakallahu zaman sekarang anggotanya lah. Nah, lihat ini. Barang siapa yang minta-minta min ghairi fakrin, tanpa dia itu fakir, faka'an namanya ya'kul jamra. Maka seakan-akan dia itu makan bara api. Antum tahu bara api atau enggak? Enggak tahu? Panas enggak? Panas, lihat tuh. Seakan-akan dia makan bara api. Panas, barakallahu fiik. Lihat itu. Yang dia makan ternyata bara api. Wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Karena kalau orang minta-minta proposal, penggalangan dana itu kadang masuknya itu jutaan, ratusan juta, tapi yang disampaikan, salurkan mungkin aja dan seringnya kurang dari itu. Alasannya apa? Uang operasional. Allah Ustaz, uang bensin, uang wirawiri, uang mondar-mandir, ada situ. 100 juta yang disalurkan paling-paling 80 juta, 20 juta katanya uang wirawiri, uang mondar-mandir operasional katanya. Yang mungkin ini kalau antum mungkin karena belum pernah terjun masuk ke lingkupan yayasan, mungkin ada yang di antara antum penasaran, tapi yang udah pernah menyaksikan, melihat, apakah pernah jadi anggotanya, insyaallah percaya. Paham ya? Nah, seperti itu ya keadaannya ya. Kalau masuk dana sekian biasanya nggak utuh gitu loh ya. Tapi kalau antum sekarang nggak punya yayasan, misalkan antum Muhammad Madiun, ada orang datang ke antum, Afan Muhammad, ini ada titipan 50 juta, tolong dikasihkan Pondok Darut Taqwa misalkan. Antum kurangi atau utuh? Utuh. Bukan yayasan, utuh, barakallahu fiik. Nah, mau ngulangi apa? Operasional, wirawiri, mondar-mandir nggak ada. Tapi kalau yayasan ada, itu dah perkara yang ma'ruf. Nah, Allahul musta'an. Lihat, bayangkan itu, barakallahu fiik. Man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama ya'kul jamra, rawahu Tabrani. Artinya apa? Barang siapa yang minta dalam keadaan dia tidak fakir, maka seakan-akan dia makan bara api, wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Naam. Satu lagi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar wa dzakara as-sadaqah wa at-ta'affuf wal mas'alah al-yadul 'ulya khairun min al-yadi sufla. Disimak ya. Fal yadul 'ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ilah. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kenapa ini kita bahas secara panjang lebar dan kita ulang-ulang? Karena jangan sampai di antara kita barakallahu fik dah tahu hukumnya tapi masih bermudah-mudahan. Jangan. Lebih baik kerja daripada minta-minta. Paham ya? Kemudian kalau kita ngasih orang yang minta-minta di jalan itu, kalau orangnya berhak untuk kita kasih, mungkin lumpuh atau mungkin cacat, itu jauh lebih baik daripada antum ngasih orang yang minta-minta, pengemis yang nyanyi, kemudian selawatan yang gak jelas itu, paham ya? Badannya sehat kekar, paham ya? Kalau kerja bangunan kuat dia, tapi minta-minta nggak usah dikasih. Tapi yang lumpuh, yang benar-benar cacat, nggak mampu, kita kasih nggak masalah. Paham ya? Nah, karena benar-benar berhak mendapatkannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kitanya barakallahu fiik yang mampu ini, jangan pernah minta-minta. Kerja barakallahu fiik, mencari maisha, bekerja itu jauh lebih baik daripada apa? Makan dari harta orang lain, minta-minta, mengemis, baik atas nama pribadi maupun atas nama dakwah. Hindari barakallahu fiik. Naam. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu berkata, disimak baik-baik artinya, wa huwa 'alal mimbar, dalam keadaan beliau di atas mimbar. Perhatikan ya, dalam keadaan beliau di atas apa? Mimbar. Wa dzakara shadaqah, kemudian beliau menyebutkan tentang sedekah. Wa ta'affuf, kemudian juga menyebutkan tentang menjaga kehormatan diri, wal mas'alah, dan menyebutkan tentang apa? Larangan minta-minta. Al yadul 'ulya, tangan di atas, artinya khairun minal yadi sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa ya tangan di atas itu? Lihat. Fal yadul 'ulya hiyal munfiqah, maka tangan di atas itu adalah munfiqah, orang yang berinfak, yang memberi. Wasufla, dan tangan di bawah hiya sa'ilah, orang yang minta-minta. Paham? Tangan yang minta-minta. Seringnya kalau orang minta tangannya di mana letaknya? Tangannya gini kan? Nah, jarang sekali orang minta tangan di atas gini. Paham ya? Kecuali satunya di atas mobil, satunya di bawah. Nah, barakallahu fiik. Atau apaan? Nah, barakallahu fiik, yang di atas sama yang di bawah itu mungkin terbalik juga. Tapi seringnya kalau orang minta-minta barakallahu fiik, itu tangannya di bawah, yang ngasih di atas. Nah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada meminta-minta barakallahu fiik. Ini perlu direnungi dan tanam di benak kita semuanya. Sejak kecil pun enggak masalah. Jangan minta-minta. Nah, kecuali terpaksa. Dalam hadisnya Qabisah bin Mukharrik al-Hilali, insyaallah di antara kita enggak ada seperti itu. Hingga saat ini enggak sampai tingkatan apa? Tingkatan yang ada dalam hadisnya siapa? Qabisah bin Mukharrik al-Hilali. Nah, wal iyad billah. Naam. Tapi kalau minta-minta dikondisikan. Karena barakallahu fiik, yang minta-minta atas nama dakwah di luar sana banyak sekali. Alasannya ta'awun al birri wa taqwa, alasannya dakwah nggak akan berkembang kalau nggak ada dana, kemudian macam-macam. Nanti kalau kita nggak minta-minta, kalau kita nggak barakallahu fiik nggak ngambil uang santrinya, nanti bagaimana mereka makannya, macam-macam. Nggak usah takalluf. Mampunya 30 orang ya 30 orang, gratis gitu loh. Mampunya 25 orang ya 25 gratis gitu loh. Jangan buka pendaftaran yang masuk 100 orang, diterima semuanya, keberatan akhirnya. Wah, berhubung keberatan, untuk santri ini untuk kasih makan juga berat, jadi untuk santri terpaksa kita harus membuat apa per orang SPP sekian-sekian. Paham ya? Karena berhubung ustadznya nggak kerja, jadi ustadznya ngambil dari SPP itu. Sangat memalukan, Allahul musta'an. Semoga kita jauhkan seperti itu ya barakallahu fiik. Upayakan ke depannya nanti kalau antum dan kita semuanya menjadi da'i Allah azza wa jalla, jangan pernah memakan harta santrinya. Paham ya? Jangan pernah makan harta santrinya, kerja sendiri, nyari maisha sendiri, itu caranya gitu. Kan orang beda-beda ustaz, beda-beda tapi syariatnya sama. Itu caranya. Syariat sama enggak syariatnya? Al-Quran dan As-Sunnah, jalankan itu. Dulu ketika di Yaman, di Damas barakallahu fiik, atau di Darul Hadis Yaman Ahlus Sunnah di sana barakallahu fiik, pernah enggak dipungutin biaya? Enggak pernah. Gratis, tis. Begitu pulang ke Indonesia barakallahu fiik dengan alasan ini dan itu, akhirnya apa? Enggak mampu dan ini. Akhirnya apa? Buka pondok pesantren bayar. Kalau cuma untuk makan santrinya masih mending, paham ya? Tapi kalau untuk makan ustadznya,
Ustaznya ngambil dari situ. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kita jauhkan dari hal tersebut. Walaupun para ulama silang pendapat, khilaf dalam masalah mengambil uang dari apa? Dari jasa dia mengajar atau semisalnya, tapi anak pribadi ya. Barakallahu fiik, dan juga para ulama yang lainnya cenderung untuk menguatkan tidak mengambil upah dari hasil mengajarnya. Barakallahu fiik, mencari sendiri. Nah, itu lebih baik dan lebih bisa menjaga kehormatan dirinya. Allahul musta'an. Naam. Kesimpulannya barakallahu fiik, tiga hadis ini kaitannya qanaah, afaf, wadamul masalah, itu semuanya kaitannya apa? Agar kita tidak rakus dengan dunia. Dah itu. Paham ya? Karena kalau orang itu qanaah cukup dia. Dia nggak akan kejar target apa? Target dunianya. Afaf, dia cukup juga, nggak akan minta-minta. Nah, damul masalah, tercela minta-minta, dia nggak akan minta-minta. Cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Ketika nggak ada, nyari. Paham ya? Seperti itu barakallahu fiik. Karena kalau kita lihat bagaimana para salaf terdahulu, dinukilkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Nawawi di Muqaddimah Kitab Riyadhus Shalihin, mungkin diantara antum hafal pantunnya itu, bagus sekali pantunnya itu. Paham ya? Di awal-awal Riyadhus Shalihin Muqaddimahnya itu, ada yang hafal pantunnya? Ihsan, ingat ya pantunnya Ihsan? Ingat? Abdullah, Abdurrahman, pantunnya bagus sekali itu. Tentang para salaf dahulu, mereka itu menceraikan dunia. Cerai loh, nggak sembarang loh. Maksudnya bagaimana? Maksud itu karena khawatir, takut terfitnah dengan dunia. Dan mereka paham betul dunia itu bukan tempat apa? Tempat tinggal selamanya gitu loh. Dunia mereka jadikan sebagai apa? Barakallahu fiik, perahu, bahtera untuk mengarungi samudra. Paham ya? Dalam artian untuk apa? Memperbanyak amalan untuk akhiratnya. Pantunnya siapa yang ingat? Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ana ulang lagi. Disebutkan pada pantun tersebut yang sangat indah di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin bisa merujuk sana. Al-Imam Nawawi menukilkan situ. Wallahu alam, kalau tidak salah itu nisbahnya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukilkan di situ pantunnya tadi, innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Nah, itu pantunnya. Nanti kalau misalkan antum terlambat bisa melihat yang punya kitab Riyadhus Shalihin di awal-awal itu. Ana artikan, innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Coba lihat bagaimana cerdasnya mereka. Nah, bagaimana cerdasnya mereka. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut fitnah. Bayangkan tuh. Bukan malah menjerumuskan diri dalam fitnah. Karena mereka paham kebahagiaan itu ketika menjauhi fitnah, bukan menjerumuskan diri dalam fitnah. Innas sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang jauhkan dari fitnah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Nadaru fiha falamma alimu. Mereka memperhatikan terhadap dunia tersebut. Falamma alimu, kemudian tatkala mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dunia bukanlah tempat untuk tinggal selama-lamanya. Hanya sesaat saja. Tahu mereka, oh ini tempat tinggal sesaat saja. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Mereka menjadikan dunia itu hanya dipermisalkan hanya apa? Hanya sebagai semacam samudra atau lautan. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan salihal a'mal, amalan saleh apa barakallahu fiik, fiha di dunia tersebut sebagai sufuna, perahunya. Paham ya? Bahteranya untuk mengarungi samudra tersebut. Paham? Jadi dunia ini diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita, Mas? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita?
Naam. Antum. Kata al-akh ini, dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Ayo, Pak. Antum. Dunia diciptakan untuk kita. Iya. Ayo, bismillah. Ayo, antum. Dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Naam. Kita diciptakan untuk jangan terbalik ya. Kita diciptakan untuk dunia itu terbalik, tapi dunia diciptakan untuk kita, yaitu sebagai sarana beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil, dihafalkan semampunya, setorkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.